Kabar gembira, pertengahan Juni 2026 ini, informasi terkait dengan beberapa bantuan yang akan cair senilai 5 juta rupiah dan juga informasi terkait dengan ex penerima BLT Rp900.000, penerima PKH dan BPNT akan siap bawa pulang 3 karung beras bantuan sosial tambahan dan informasi terkait dengan 5,4 juta bantuan per tahun bagi Bapak Ibu KPM. Nah, Bapak Ibu KPM, jenis apa saja kategori keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan-bantuan tersebut? Sebetulnya ini adalah bantuan dari pemerintah ataupun juga bantuan non reguler ya yang akan diberikan kepada Bapak Ibu KPM semuanya, dan kita akan kupas tuntas ya kriteria dan juga jenis serta aturan untuk mendapatkan bantuan-bantuan tambahan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPM, Bansos semuanya, penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Informasi Bantuan Sosial Era Baru Bansos. Tempatnya informasi bantuan sosial paling akurat, terupdate, dan juga terpercaya tentunya. Bagaimana kabar Bapak Ibu KPM semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan yang paling penting, semua bantuan sosial yang Bapak Ibu nantikan bisa cair tepat waktu dan mudah-mudahan tanpa kendala. Sobat KPM semuanya, memasuki pertengahan bulan Juni tahun 2026 ini ternyata membawa berkah tersendiri bagi kita semua ya. Saat ini kita sedang berada dalam fase transisi yang sangat krusial, yaitu perpindahan dari triwulan 2 menuju triwulan ketiga. Tentunya di sini banyak momen dan tentunya banyak sekali bantuan-bantuan tambahan yang akan cair dari pemerintah, yang ini pasti akan justru mengalami percepatan penyaluran karena pemerintah saat ini akan mempercepat proses penyaluran BPNT PKH maupun juga aturan baru terkait dengan bansos di triwulan ketiga. Bahkan beberapa program sengaja digenjot agar tuntas sebelum sepenuhnya memasuki periode triwulan ketiga nanti. Nah, menariknya pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan tunai berupa dana bantuan segar saja, tapi juga sangat gencar menyalurkan bantuan non-tunai ataupun juga produk barang langsung. Kalau saat ini di wilayah Bapak Ibu semuanya sedang gencar-gencarnya penuntasan penyaluran beras 20 kg dan juga minyak goreng 4 liter. Apakah betul atau tidak ya teman-teman, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Apakah Bapak sudah mendapatkan atau tidak terkait dengan bansos pangan ini, dan juga apakah sudah mendapatkan pencairan yang diinginkan yaitu PKH dan juga PPNT, karena mendapatkan informasi banyak sekali kartu KKS merah putih yang memang saldonya belum masuk sampai saat ini. Dan ada kabar yang jauh lebih mengejutkan lagi terkait dengan program baru pemerintah yang baru saja mengalokasikan bantuan tambahan berupa 3 karung beras dalam kemasan 10 kg alias menjadi total 30 kg yang siap dibawa pulang oleh Bapak Ibu KPM semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa saja yang pasti akan dapat, dan kapan jadwal resminya dimulai. Simak terus informasinya sampai habis. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar bantuan sosial ya, baik itu program pemerintah daerah, ataupun juga program-program terbaru bagi Bapak Ibu KPM untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Baik teman-teman, Bapak Ibu KPM semuanya, di beberapa video kemarin telah kita ulas dan juga bahas ada program PPSE untuk meningkatkan UMKM daya beli masyarakat, diantaranya banyak Bapak Ibu KPM yang nantinya akan mendapatkan bantuan 5 juta rupiah, dan ini sudah terbukti di beberapa kabupaten kota yang kami admin sebutkan, diantaranya di Jember ya, ada beberapa UMKM Bapak Ibu KPM yang masuk dalam desil 1 dan juga desil 2 yang mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah untuk usaha kecil menengah, baik itu usaha ternak, usaha warung kecil-kecilan ya, untuk menopang dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu, sehingga nantinya Bapak Ibu kalau sudah sejahtera tidak lagi mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah, ini adalah salah satu program yang sangat ikonik dari pemerintah, dan mudah-mudahan
Bapak Ibu bisa tercapai ya dengan mendapatkan bantuan 5 juta rupiah, dan tentunya akan diasesmen oleh pendamping sosial dan nantinya bakal ditilai ataupun jika ditolak ukurnya oleh tim teknis ya dari Kementerian Sosial ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan diverifikasi, akan divalidasi ya, atau lebih dikenal dengan nama asesmen ya, asesmen dari pendamping sosial bagi Bapak Ibu KPM yang masuk dalam kategori desil 1, bahkan juga ada yang desil 3 ya. Dan sekarang untuk tahun 2026 ini bantuan senilai 5 juta rupiah untuk UMKM atau lebih dikenal dengan PPSE ini diperbanyak ya. Dari tahun kemarin 10.000 sekarang menjadi 200.000 ya teman-teman, 200.000 KPM, hampir 20% naiknya juga ya. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu KPM mendapatkan haknya ya, 5 juta rupiah untuk meningkatkan ataupun juga untuk modal usaha Bapak Ibu dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi tidak lagi desil 1, jadi nantinya naik ya menjadi desil 2 ataupun jadi desil 3 atau bahkan desil 4 seperti itu ya. Dengan adanya modal bantuan usaha ini, nantinya Bapak Ibu KPM yang mendapatkan PKH maupun juga BPNT juga mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah dengan adanya program PPSE ini ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita ke informasi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan referensi penyaluran di lapangan Kementerian Sosial bersama Badan Pangan Nasional ataupun juga Bappenas dan juga Perumbulog memang sedang fokus dalam menyelesaikan sisa kuota bantuan pangan yang masih tertunda, yang berjalan sejak awal tahun kemarin. Jadi sebetulnya untuk bansos pangan ini itu berjalan dari awal tahun ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang mendapatkan bulan Maret ataupun juga bulan April, bahkan ada yang gencar-gencarnya itu bulan ini ya, bulan Juni. Kemarin sempat ada program bantuan pangan beras dan juga minyak goreng, kita kejar ya penyalurannya hingga Juni ini. Jadi bagi Bapak Ibu KPM yang kemarin merasa bantuannya agak terlambat ya, bulan Juni adalah batas akhir penuntasan rapelan dari sisa kuota tersebut. Jangan kaget kalau ada yang langsung menerima paket beras berukuran besar ataupun juga minyak goreng dalam jumlah sekaligus. Namun kejutan sesungguhnya tidak berhenti di situ. Di tengah proses penuntasan bantuan sosial triwulan kedua, ini muncul rilis berita resmi yang sangat menggembirakan dari rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan, tepat di pertengahan bulan Juni ini. Berdasarkan data resmi yang dilansir di laman kabar 24 bisnis, bahwa pemerintah secara resmi telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan pangan beras selama 3 bulan ke depan di tahun 2026 ini. Artinya memang ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan di bulan-bulan ini ya. Nah, ini nantinya akan mendapatkan lebih besar ya teman-teman. Jadi akan dirapel. Tujuannya sangat jelas untuk memayungi dan melindungi masyarakat lapis bawah dari ancaman inflasi pangan dan pelemahan kurs mata uang serta dampak musim paceklik ataupun juga memasuki musim kemarau panjang yang akan diprediksi akan mengganggu panen di beberapa daerah. Tentu ini sudah kita ulas ya, beberapa diantaranya untuk mata uang yang dinilai dolar yang semakin naik ya, nilai tukar rupiah yang semakin naik, dan juga dampak dari mungkin sekarang lagi musim kemarau ya. Ini dampaknya terhadap panen padi ataupun juga panen para petani di daerah ya. Nah, tentunya ada secara rinci ya untuk informasinya, tidak tanggung-tanggung alokasi anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk kali ini disiapkan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat ya teman-teman. Bayangkan 33,24 juta ya, ini banyak sekali di seluruh pelosok Indonesia untuk memenuhi kebutuhan program perpanjangan 3 bulan ini. Stok cadangan beras pemerintah yang harus dikeluarkan dari gudang-gudang Bulog mencapai kurang lebih dari 1 juta ton. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan kehabisan stok. Menko Pangan sudah menegaskan bahwa total cadangan beras pemerintah saat ini sangat melimpah. Ada sekitar 5,2 juta ton di gudang. Jadi dikurangi 1 juta ton pun stok pangan nasional masih berada dalam kondisi yang sangat aman dan surplus. Lalu siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan 3 karung beras 10 kg ini? Nah, ini dia ada poin penting yang wajib Bapak Ibu catat ya dan garis bawahi. Syarat utama penerima berpatokan pada data kemiskinan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
prioritas utama jatuh pada keluarga penerima manfaat yang mendapatkan PKH. Yang kedua, keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BPNT. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendapatkan PKH dan juga BPNT itu pasti ya. Dan yang ketiga adalah ex atau mantan penerima BLT sebesar Rp500.000 atau BLT Kesra ya, yang namanya masih tercatat aktif di data desil bawah kemiskinan ekstrim ataupun juga data dari Kemensos. Nah, pemerintah sengaja mengunci data ini agar bantuan pangan komoditas beras tidak salah sasaran dan jatuh kepada tangan yang mampu seperti itu ya. Setiap KPM yang terdata nanti akan menerima jatah 10 kg beras per bulan selama 3 kali periode penyaluran. Namun jika diakumulasikan total yang akan Bapak Ibu terima adalah 30 kg beras atau setara dengan 3 karung kemasan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mekanisme penyalurannya dan bantuan ini mulai disalurkan kapan? Sesuai dengan hasil keputusan Rakornas, penyaluran tambahan bantuan beras ini dijadwalkan akan mulai secara bertahap pada bulan Juli 2026. Berarti bulan depan ya teman-teman. Nah, untuk mekanisme teknisnya ataupun juga polanya itu akan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama pasti akan dieksekusi serentak pada bulan Juli. Awal bulan Juli sebagai langkah awal mengantisipasi tekanan musim kemarau. Nah, tahap kedua dan ketiga penyalurannya akan bersifat fleksibel. Artinya 2 bulan berikutnya akan ditentukan disesuaikan dengan berdasarkan mungkin puncak musim paceklik ataupun juga musim kemarau ini. Nah, tahap kedua ini bersifatnya itu fleksibel Bapak Ibu. Jadi tidak ditentukan jadwalnya ya. Melihat kapan titik puncak musim kemarau dan tentunya nanti juga akan pemerintah melihat harga beras di pasar yang semakin bergejolak. Bisa jadi bantuannya disalurkan sebulan sekali secara rutin di Juli, Agustus, September atau apapun juga bisa dirapel sekaligus 2 hingga 3 karung seperti itu. Jadi langsung di beberapa wilayah terpencil demi efisiensi transportasi logistik ya, karena memang terkendala dengan transportasi seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, bahwa mekanisme pengambilan bantuan beras dan minyak goreng ini masih sama dengan skema tahun seperti yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya untuk mendaftar ulang secara mandiri kantor desa ya jika nama Anda masuk dalam daftar 33,2 juta KPM tersebut. Bapak Ibu akan mendapatkan surat undangan resmi berbarcode ya yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia ataupun juga oleh pihak setempat. Saat ini hari H penyaluran di balai desa ataupun juga kantor pos titik komunitas, Bapak Ibu cukup membawa yang pertama surat undangan berbarcode tersebut ya, yang kedua kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, kartu keluarga atau kakak asli untuk pencocokan data juga bisa untuk dibawa. Nanti petugas akan melakukan pemindaian barcode dan mengambil foto wajah Bapak Ibu semuanya bersama beras bantuan sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa bantuan telah diserahkan langsung ke tangan yang berhak. Jadi sangat transparan dan terpantau ketat, Bapak Ibu ya. Tentunya banyak sekali Bapak Ibu KPM yang akan mendapatkan bantuan beras ini. Nah, itu salah satu informasi yang kami dapatkan ya. Dan ini hasil Rakornas ya. Menteri Koordinator atau Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan, dan tentunya Bapak Ibu juga silakan untuk mengecek kartu KKS Bank BNI dan juga Bank BRI yang memang PKH atau BPNT-nya belum cair sampai saat ini. Pastikan Bapak Ibu berada di desil 123 ya, di dalam aplikasi cekbansos.kemensos.id apakah periodenya sudah berubah. Namun kalau kita lihat di dalam aplikasi Sikjanji itu ini sebetulnya sudah berubah, sudah SPM semuanya ya. Namun kita tunggu apakah memang dari beberapa bank penyalur masih dalam tahap verifikasi dan juga validasi, karena untuk khususnya untuk Bank BRI ini juga sangat banyak ya, karena memang untuk Bank BRI sendiri ini bank penyalur yang terbesar. Jadi Bapak Ibu yang memang sampai saat ini belum cair bantuan PKH maupun juga BPNT-nya, silakan untuk menulis di kolom komentar. Kami akan mencoba memberikan ataupun juga mencari informasi ya terkait dengan bantuan sosial tersebut, dan kami juga akan senantiasa ya untuk memperjuangkan hak Bapak Ibu agar bantuan sosial PKH maupun juga BPNT-nya tidak exclude ataupun juga bisa cair tepat waktu. Namun ada beberapa juga yang memang tidak cair ya di bulan atau di periode ini. Mengapa? Karena tadi
ada yang disebutkan Bapak Ibu anaknya atau keluarganya yang satu kakak misalkan ini mendapatkan eh, misalkan menjadi perangkat desa, misalkan menjadi aparatur sipil negara atau P3K misalkan atau PNS, ini tidak bisa lagi, ataupun juga ada yang terdaftar sebagai TNI atau Polri. Jadi ini tidak bisa mendapatkan lagi, ataupun juga ada yang memang desilnya naik ya ke desil 3 ataupun juga desil 3 dari ke desil 6 misalkan. Nah, itu tidak berhak lagi bagi Bapak Ibu, peningkatan kesejahteraannya itu sudah meningkat secara signifikan. Jadi tidak lagi mendapatkan bansos atau lebih dikenal dengan exclude seperti itu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk mengecek secara berkala bagi yang tidak cair, dan juga ada beberapa informasi nanti ke depannya di video-video kami selanjutnya terkait dengan aturan baru bansos, yaitu yang kita ketahui kemarin Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Nasional ini mencoba untuk mengubah sistem bansos ini menjadi bansos ID ataupun juga single ID bansos ya. Jadi bahwa nanti KPM akan mendapatkan 5,4 juta per tahun ya. Seperti itu. Apakah memang teman-teman setuju atau tidak? Jadi hanya satu ya, nanti dicairkan sekaligus dalam 1 tahun. Apakah teman-teman setuju? Nanti juga akan diverifikasi oleh AI atau artificial intelligence ya. Tentu ini untuk meningkatkan ketercapaian pencairan bantuan sosial, dan untuk mempercepat agar bansos ini tepat sasaran. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Tentu ini akan menjadi diskursus ataupun juga diskusi di pemerintah, di Kementerian Sosial maupun juga di DPR. Nah, itu salah satu informasi yang kami dapatkan ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.